Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kan sama dengan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun wa lahum yahzanun. Kalau bertuhan kepada Allah, ibadahnya pun harus kepada Allah, dia konsisten, istiqomah. Orang banyak sing ngecak pangeran cuma Allah, rububiyah. Summa istaqamu sampai ke uluhiyana. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut menghadapi masa depan setelah kematian. Di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Wa lahum yahzanun, mereka tidak akan menyesal meninggalkan dunia. Tidak akan susah karena ada yang dijanjikan oleh Allah setelah kematian kita. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang ahli surga, mereka abadi di dalamnya. Aku kena jaga, kena tauhid ya. La rabba illallah wa la ilaha illallah. La rabba illallah, tidak ada Tuhan pencipta, pemelihara, penguasa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya la ilaha illallah. Lah, ini yang akan diuji dalam hidup sekarang. Pernah saya sampaikan, ujian tidak ada ujian kecuali ada start, ada start, ada permulaan, ada akhiran. Ini yang jarang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang ya. Ada start, ada finish. Nilai dari agama ya di tengah-tengah antara start dengan finish, di luar itu tidak bernilai. Hari kena saya perlu dapat perhatian. Ujian start finish. Start dimulainya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala dimulai sejak baligh. Rufi'al qalam an salasatin. Pen atau pena untuk menulis pahala dan dosa bagi manusia area diangkat ketika akal tidak berfungsi. Anin naim, dari orang tidur, hatta yastaiqidha. Anis sobi, dari anak-anak umur belum balik. Kalau perempuan biasanya 9 ke atas, laki-laki 14 ke atas. Cerang-cerah. Hatta yahtalima, sehingga dia balik, bermimpi. Wa anil majnun hatta yaqil. Orang gila tidak dinilai sampai dia sembuh. Itu start. Jadi anak-anak usia 7 tahun, 9 tahun, kalau laki-laki itu belum ditulis. Pahala dosanya belum ada karena belum masuk start. Garis start belum. Kemudian dari balik ya sampai meninggal dunia itu rentang waktu yang kita diuji oleh Allah. Tadi itu keimanan rububiyah dengan iman uluhiyah diuji di sana. Tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pencipta mati dan hidup. Cuma mati dan hidup, mati kok didahulukan dari hidup, padahal yang kita rasakan hidup dan mati. Karena manusia awalnya memang mati, dari benda mati, kemudian dihidupkan, dimatikan kembali. Untuk apa? Kalau hidup hanya untuk mati. Liyabluwakum, Allah untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang ahsanu amala, yang terbaik. Apa maknanya? Ahsanu amala dari apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar atau paling taat. Sama dengan tadi, paling ikhlas harapan dalam ibadah dan paling taat dalam mengikuti ajaran.
Begitu meninggal dunia, habis waktunya. Idza matal insan in qata amaluhu. Yang banyak mengicuh manusia ini. Orang masih berlindung kepada orang mati. Padahal hadisnya jelas, Abu Daud 4403. Apa kena? Benih ya. Tirmidzi 1376, 3651. An-Nasa'i idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal dunia, maka putus amal-amalnya, tidak ditulis lagi. Dia sudah tidak bisa berkarya, beramal, karena sudah masuk finish, kecuali hanya 3 di mana? Yaitu di tengah-tengah antara start dan finish, yakni di alam dunia. Shadaqatin jariyah aw ilmun min salasin. Shadaqatun jariyah bisa ke mubtada khabar, wa ilmun yuntafa bihi wa waladun shalihun yad'ula. Ada kan? Yang tersisa itu amal orang yang meninggal dunia, tapi jasa amalnya masih bermanfaat di dunia, hanya itu. Jadi dia sudah tidak bisa beramal lagi. Kalau di dalam kubur masih bisa berdoa dan doanya masih bernilai, berarti belum ingkoto amaluhu, bertentangan dengan hadis ini. Orang meninggal dunia siapapun, wali, nabi, semua putus sudah. Semua putus amalannya, kecuali yang ditinggalkan di dunia. Secara otomatis semua amalan kita Nabi akan mendapatkan, karena ilmu berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita mengharap doa dari orang mati ya. Mari bertentangan bi'ri ya. Makanya ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'ara. Tinggal kita mendoakan. Kalau berdoa bukan kiriman, tetapi berdoa kepada Allah. Terserah Allah terima apa enggak. Tapi yang dimaksud ini mengirimkan, tidak ada ya. Are se parloyano. Kan sering ini yang membagi harapan kita kepada selain Allah. Karena Allah dat waib, orang mati dat waib. Tidak ada dalil ya. Kalau kita ingin mengirimkan sesuatu kepada yang meninggal dunia, kita cari dari 3 unsur tadi. Apa kira-kira jasa yang ditinggalkan oleh almarhum kita bisa meneruskan. Selain itu kita mendoakan kepada Allah ampunan untuk mereka. Ayat yang terakhir tadi, aulam nu'ammirkum, ini doa orang yang dibaca di neraka ya. Mari karena sebelumnya begini, surat Fatir 37 ya, wahum yastarikhuna fiha, ayat kedua, aulam nu'ammirkum ya. Wahum yastarikhuna fiha, mereka di dalam neraka menjerit-jerit kesakitan atas siksa neraka sambil berdoa, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana, wahai pangeran kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal, niscaya kami akan mengamalkan amalan soleh, bukan amalan kami yang dulu, tapi akan diganti dengan amal soleh. Apa jawaban Allah? Karena dibaca doa itu setelah finish, setelah meninggal dunia, di alam akhirat dibaca. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku panjangkan umur kalian dalam rentang waktu yang sekiranya mengambil pelajaran atau bisa berpikir, niscaya orang bisa sadar pada waktu itu kan. Waktunya mungkin bisa 8 tahun, 80 tahun ya. Wajah aku menadir, yang memberi peringatan pun telah sampai kepadamu.
maka sekarang sudah tidak ada waktu. Faduku, rasakan siksa neraka ya. Fama lidzalimi min nasir, maka orang zalim tidak akan ada yang menolong. Wa qala ta'ala lam kam labistum fil ardi adada sinin. Dalam berempah labistum netap sampian fil ardi nang bumi adada sinin nyatana bilangan tahun. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kami netap di dunia dalam sehari atau setengah hari. Pas alil adin, silakan bertanya kepada orang yang menghitung. Walau kuntum ta'lamuna la aksartumul baqi alal waniyah, lamun bade sampian setuju panikami oning sampian cek penderitaan nang akhirat akan berkepanjangan, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki kecuali di dunia ya kena. Ini Pak gua. La asartumul baqiyah, niscaya kalian akan memilih akhirat alal fani daripada dunia. Kenapa di dunia orang mengejar-ngejar sampai mengorbankan waktu tenaga, tidak sempat bertobat, mati? Apa dunia ini? Wong setelah di alam akhirat terasa hanya sebentar di dunia, sekarang kok habis-habisan. Walakin sarrabtum fa asatum at-tasarruf, tetapi kamu melakukan sesuatu kemudian beraktivitas kalian, lalu kalian dengan aktivitas yang tidak baik. Area sangat bertentangan ya kira-kira. Nabi susah kalau umatnya bergelimang harta, padahal ke depan ini sudah dijadwalkan oleh Allah akan memakmurkan dunia. Dunia sebelum kiamat dimakmurkan dulu. Kenapa? Nabi justru cemas ketika kemakmuran dunia dibentangkan oleh Allah. Inna mimma, kata Nabi, inna mimma akhafu alaikum ma yuftaw alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Termasuk yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika kelak Allah membukakan keran kemakmuran dunia. Ma yuftaw alaikum min zahratid dunya, bunga-bunga dunia, wa zinatiha, dan hiasan dunia. Coba, apa rahasia di balik itu? Bukankah manusia hampir bisa dikatakan 99% tuh ingin hidup makmur. Nabi cemas. Rahasianya mungkin secara global hanya dua. Kenapa Nabi susah kalau makmur? Sekarang sudah dibuka kan kemakmuran dunia. Lihat saja sikap hidup masyarakat setelah sedikit dibuka kemakmuran dunia. Semua sarana fasilitas yang dulu ada di kota sekarang masuk ke desa, ke pelosok-pelosok. Bagaimana perubahannya? Perubahan mental manusia di akhir zaman. Anak cuma dua ini. Pertama, harta sangat kuat dan dahsyat cepat merubah mental manusia. Tanpa terasa akan berubah total sikap hidup manusia. Jadi harta itu banyak ya, banyak dan cepat serta kuat merubah mental manusia. Yang dulunya kalem bisa keras, yang dulunya taat bisa tidak taat. Pokoknya harta ini cepat merubah mental manusia. Yang dulunya murah hati, sekarang jadi kikir. Khuliqal insan
innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu syarru wa idza massahul khairu manu'a ilal musallin. Manusia diciptakan memang tidak stabil. Apabila ditimpa kesusahan dia mengeluh, berkeluh kesah. Ketika menerima kenikmatan dia kikir. Itu manusia. Yang kedua, sangat sulit dan berat bagi manusia untuk tidak menerima ajakan harta, ya, agar selalu memburu kepuasan dan kesempurnaan. Kepuasan dan kesempurnaan. Kesempurnaan dan kepuasan selama di dunia tidak akan ditemukan oleh manusia. Maka manusia yang mengikuti hawa nafsu dari harta hanya akan mengejar bayang-bayang, akan diakhiri dengan penyesalan dan kekecewaan. Dua ria. Maka cang Nabi, mal fakru ahsa alaikum, innama ahsa alaikum ma yuftu alaikum. Mal fakru ahsa alaikum walakin ahsa alaikum antub satu alaikum ad-dunya kama busitat alal ladzi min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha patuhlikakum kama ahlakatkum patuhlikukum kama ahlakathum. Bukan fakir yang aku cemaskan untuk kalian, tetapi aku khawatir atas kalian ketika Allah membentangkan kemakmuran dunia sebagaimana pernah dibukakan oleh Allah kepada umat terdahulu. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Kemudian kamu akan celaka karena harta sebagaimana harta telah mencelakakan mereka umat-umat terdahulu. Jadi kita diuji dalam hidup ini, terutama umat Muhammad. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil malu. Setiap umat ada ujian spesifik. Tetapi untuk umatku akan diuji dengan harta, yang kemudian diuji dengan sinyal-sinyal internet, yang ketiga diuji oleh kemakmuran dunia. Telok rese hidup umat Muhammad, ujian dengan sinyal internet, ujian dengan harta, ujian dengan kemakmuran. Bukan itu. Ujian dengan apa? Perubahan mental, asarotan, roh. Telok berat setiap ujian. Pertama ujian dengan harta, kedua ujian dengan sinyal. Wahal tarawna ma ara inni la aral fitan taqwa khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Aku melihat fitnah agama, ya. Fitnah agama jatuh di celah-celah rumah kalian, baik akan hujan turun dari atas. Tidak ada yang luput dari sinyal-sinyal internet sekarang ini. Yang ketiga, satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni alal haudi. Setelah aku meninggal dunia, kau akan menemukan mental manusia, bukan orang lain tapi termasuk kita. Kelak akan ada mental asarotan, yaitu individualis, egois, dan monopolis. Orang BTW edeng, egois, mokong rep karbe tibi, monopolis ngatibina, telok individualis, egois, dan monopolis. Sifat mental bi Allah selakar dijadwalkan kelak di akhir zaman banyak manusia yang seperti itu. Fasbiru, jangan kau ikut seperti itu. Fasbiru, sabarlah kalian, jangan ikut yang seperti itu. Hatta tarkauni alal haudi, sehingga kalian akan bertemu dengan aku di haud,
yaitu danau di mahsyar yang kelak dijanjikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa datang meminumnya tidak akan kehausan selamanya. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul tidak memisahkan dalam ibadah, kelak akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan orang yang sengaja sekarang beribadah tapi bukan ajaran dari Rasulullah, kelak akan dipisahkan, dihalau dari danau itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.